Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dan yang juga mengasihinya. Di pagi ini kita akan membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-27. Dan beginilah bunyinya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dan yang juga mengasihinya, tidak banyak yang dapat kita kenal dan kita ketahui tentang Nabi Yoel. Kalau nabi-nabi lain setidaknya kita ketahui kapan dia hidup, kapan dia bekerja, dan dia berasal dari mana. Tetapi tidak demikian dengan Yoel. Mungkin tindakan yang paling tepat adalah mengikuti sikap yang dinasehatkan oleh Yohanes Calvin. Calvin mengatakan, kalau Tuhan tidak memberitahu, itu tandanya Tuhan menganggap kita tidak perlu tahu. Dan karena Tuhan menganggap itu tidak penting untuk kita ketahui. Dan menurut saya ini adalah prinsip yang paling penting kalau kita mau membaca dan juga memahami Alkitab. Jangan karena kita ingin tahu apa yang Tuhan tidak ingin kita ketahui, maka kemudian kita menduga-duga lalu membuat tafsiran sendiri yang bukan-bukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus Yesus dan yang juga mengasihinya, di dalam kehidupan kita ini atau kehidupan kita sehari-hari, seringkali siapa yang mengatakan itu jauh lebih penting daripada apa yang dikatakan. Misalnya saja, kalau ada seorang anak kecil berbicara atau mengatakan sesuatu, meskipun apa yang dikatakannya itu adalah baik, benar, dan juga berisi, tetapi pasti tidak ada yang mau mendengarkannya. Namun, coba kalau ada kita katakan orang gede, dia ngomong atau berbicara, sekalipun isinya itu kosong, pasti dia bisa masuk televisi. Karena itu, yang penting bukan siapa Yoel itu, yang penting adalah apa yang dikatakan oleh Yoel. Ada satu hal yang dapat kita ketahui tentang Yoel, yaitu pada waktu ketika ia sedang bekerja, rupanya Israel pada waktu itu sedang diserang oleh hama belalang yang sangat hebat. Dan kita memang tidak tahu persis apa yang terjadi pada waktu itu. Tahun 2020 yang lalu, Afrika Timur, India, dan juga Nusa Tenggara Timur pernah mengalami hal yang serupa. National Geographic kemudian menceritakan apa yang terjadi pada saat belalang menyerang. Pertama-tama dikatakan keadaan tiba-tiba menjadi gelap gulita, langit dan matahari tertutup oleh banyaknya belalang yang datang, dan dapat kita bayangkan kalau 1 meter persegi tanah diliputi oleh kurang lebih 75.000 ekor belalang, dan setiap belalang itu katanya akan segera menyebar dengan kecepatan 183 km per hari. Dia tentu akan menghancurkan serta menghabiskan apa saja yang dilewatinya. Dan mungkin pada saat zaman Yoel, serangan hama belalang tersebut jauh lebih hebat. Yoel 1 ayat 4 melukiskannya. Dikatakan di situ, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang dimakan belalang pelompat dimakan oleh belalang pelahap. Bisa jadi ada bermacam-macam jenis belalang yang menyerbu sekaligus dan tidak menyisakan satu tanaman pun di Israel pada waktu itu. Dalam bencana yang seperti itulah Yoel mengingatkan umat Israel akan kedatangan hari Tuhan. Bencana hama belalang sudah begitu hebat, apalagi ketika hari Tuhan itu datang akan jauh lebih hebat lagi. Namun hari Tuhan itu bukan hanya menjadi hari kegelapan, tetapi juga akan menjadi hari kelepasan dan juga sukacita bagi umat Allah yang setia dan juga taat kepadanya. Dan karena itu selagi kesempatan itu masih ada untuk mengubah hal yang mengerikan itu menjadi sesuatu yang melepaskan, maka Yoel menyerukan agar Israel bertobat. Kapan waktunya untuk memulai pertobatan itu? Ayat 12 katakan, sekarang ini waktunya.
Sebagai umat manusia, kita juga sedang hidup di tengah-tengah musibah dan bencana. Bencana yang tidak kalah hebatnya daripada bencana hama belalang tersebut. Cuman perbedaannya, hama belalang dapat segera kita rasakan akibatnya, tapi bencana yang kita alami ini merambat dan juga merayap pelan-pelan seperti sel kanker yang barangkali belum terasa. Namun jika sudah begitu hebat, tiada harapan lagi bagi kita. Contohnya kita bisa melihat lingkungan hidup kita ini yang semakin lama semakin rusak dengan kecepatan yang mengerikan. Dan sadarkah kita akibat ulah kita manusia, setiap tahun 1000 jenis makhluk hidup atau 10.000 spesies itu musnah atau menjadi langka. Dan bencana yang sama ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini, manusia mengidap bencana kerakusan dan juga keserakahan, karena sebagian orang ingin memiliki dan belum puas kalau belum memiliki semuanya. Belum lagi kita diancam oleh penyakit penjilat yang juga mulai semakin merayap di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagai orang beriman, saya yakin ada satu kuasa yang dapat menahan kuasa dunia dan bangsa ini dari kehancurannya, yaitu kuasa Tuhan sendiri. Namun ingatlah bahwa kuasa Tuhan itu hanya akan terjadi kalau manusia bertobat, berbalik meninggalkan jalan kita yang lama. Dan baik sebagai pribadi, bangsa, dan umat manusia, musibah yang kita alami akan menjadi hikmah bagi kita ketika kita mau memakainya sebagai kesempatan untuk kita bertobat dari kecenderungan keserakahan, kepalsuan, dan juga kemunafikan di dalam kehidupan kita, dan berubah menjadi umat yang mencintai kejujuran, kesederhanaan, kebenaran, dan juga keadilan. Pertobatan umatnya akan membuat mereka akan mengetahui bahwa Allah berada di antara umatnya. Dia Tuhan adalah Allah mereka, dan umat pilihannya tidak akan malu untuk selama-lamanya. Yoel, Tuhanlah Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi ini. Biarlah setiap kami dimampukan untuk memaknai segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami sebagai kesempatan bagi kami untuk bertobat dari kecenderungan, keserakahan, kepalsuan, dan kemunafikan dalam hidup. Perjalanan kehidupan kami, hidup dan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan. Terimalah dan sempurnakanlah doa permohonan kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami.